Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Irwansyah Suwahyu, mahasiswa program doktoral Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini saya ingin menyampaikan pokok-pokok pemikiran daripada seorang tokoh sejarawan ya yang bernama Fred McGruder yang menulis sebuah buku yang berjudul Narratives of Islamic Origins: The Beginning of Islamic Historical Writings. Buku Narratives of Islamic Origins ini ya yang ditulis oleh Donner itu membahas tentang bagaimana sih umat Islam awal itu mulai membentuk ya, kemudian mengingat, meriwayatkan dan menulis sejarah mereka sendiri. Jadi buku ini tidak hanya menjelaskan peristiwa-peristiwa awal Islam ya, tetapi juga lebih menekankan bagaimana cerita tentang Nabi Muhammad, Al-Quran, para sahabat, ya, kepemimpinan, penaklukan, konflik, politik, dan perkembangan umat Islam disusun menjadi sebuah sejarah. Nah, dengan demikian buku ini ya dapat dipahami sebagai kajian tentang bagaimana sejarah Islam awal terbentuk sebagai tradisi penulisan, bukan sekedar ringkasan peristiwa masa Nabi dan generasi setelahnya. Fred McDonough ini adalah seorang sejarawan yang banyak meneliti Islam awal, penaklukan Islam, sejarah Al-Quran, dan penulisan sejarah Islam. Ia dikenal sebagai sarjana yang memakai pendekatan historis kritis. Seperti apa itu? Ya, jadi ia membaca teks-teks Islam awal sebagai sumber sejarah yang harus dianalisis berdasarkan konteks kemunculannya. Dalam pendekatan ini, hadis dan riwayat sejarah tidak hanya dilihat dari isi teksnya, ya, tetapi juga dari pertanyaan lain. Siapa yang meriwayatkannya, kapan riwayat itu menjadi penting, ya, kemudian mengapa riwayat itu dipertahankan dan bagaimana riwayat itu dipakai oleh umat Islam awal untuk memahami diri mereka sendiri. Jadi Fred McGruder itu melihat bahwa sejarah Islam awal tidak bisa dipahami hanya dengan membaca sumber-sumber klasik secara langsung. Sumber-sumber seperti hadis, sirah, maghazi, tafsir, dan tarikh memang sangat penting, tetapi sumber-sumber itu tidak semuanya ditulis pada saat peristiwa itu terjadi. Banyak diantaranya disusun dan ditulis beberapa generasi setelah masa Nabi. Karena itu, ya, menurut Donner, sumber-sumber tersebut harus dibaca secara hati-hati. Ia tidak menolak ya sumber Islam klasik, tetapi juga tidak menerimanya secara mentah. Posisi ini membuat pemikiran Donner menjadi penting karena ia berusaha mengambil jalan tengah antara pendekatan yang tradisional yang terlalu percaya kepada sumber klasik dan pendekatan skeptis yang terlalu meragukan seluruh sumber Islam awal. Masalah utama yang menjadi titik awal dalam buku yang ditulis oleh Donner ini adalah problem sumber. Donner menyadari bahwa masa awal Islam adalah masa yang sangat penting, ya, karena pada masa itulah Al-Quran diturunkan dan Nabi Muhammad membangun umat beriman, para sahabat membentuk kehidupan keagamaan, dan umat Islam mulai berkembang menjadi kekuatan sosial politik. Akan tetapi justru kata Donner ya, masa yang sangat penting ini sulit direkonstruksi secara pasti karena banyak sumber tertulisnya berasal dari periode yang datang kemudian. Hal ini bukan berarti sumber-sumber itu tidak berguna. Sebaliknya, Donner menilai bahwa sumber-sumber tersebut tetap sangat-sangat berharga, tetapi harus dibaca sebagai hasil dari proses penyampaian, pemilihan, penyusunan, dan penafsiran oleh generasi muslim setelah masa Nabi. Dalam hal ini Donner kemudian menolak dua cara baca ekstrim. Yang pertama, ya, Donner menolak cara baca yang terlalu menerima semua riwayat klasik, ya, tanpa adanya kritik. Jika semua riwayat itu kemudian diterima begitu saja, maka kata Donner kita tidak akan melihat adanya kemungkinan kepentingan politik, teologis, sosial atau kelompok tertentu, ya, di balik penyusunan riwayat itu. Yang kedua adalah ia juga menolak cara baca yang terlalu skeptis, yang menganggap bahwa semua sumber Muslim ya sebagai karangan belakangan yang tidak dapat dipercayai. Bagi Donner sikap seperti itu juga tidak produktif, karena jika semua sumber dibuang maka sejarah Islam awal tidak mungkin dipahami. Oleh karena itu ia memilih cara baca yang lebih seimbang,
Sumber Islam awal tetap digunakan, tetapi dibaca secara kritis. Ya, Donner memberi perhatian besar pada kesalehan awal Islam. Ia melihat bahwa dalam Al-Quran, kesalehan sangat berkaitan dengan iman kepada Allah, takut kepada hari akhir, berbuat baik, menghindari kezaliman, dan menjaga hubungan dengan sesama manusia. Hal ini kemudian tampak dalam hadis-hadis yang menekankan tentang sholat, puasa, sedekah, jihad, zuhud, akhlak, dan kepedulian sosial. Jadi kata Donner, tradisi kesalehan ini menjadi salah satu dasar penting bagi terbentuknya penulisan sejarah Islam. Sebelum umat Islam menulis sejarah secara sistematis, mereka lebih dahulu membangun ingatan tentang tokoh-tokoh saleh, peristiwa penting, perjuangan Nabi, dan keteladanan generasi awal. Contohnya, riwayat tentang kesederhanaan Nabi bukan hanya cerita tentang gaya hidup Nabi, tetapi juga menjadi teladan moral bagi umat Islam. Riwayat tentang keberanian para sahabat bukan hanya cerita heroik, tetapi juga membentuk gambaran tentang generasi awal yang berjuang demi agama. Kemudian riwayat tentang kaum muhajirin dan ansar bukan hanya informasi sejarah, tetapi juga menjadi dasar penghormatan kepada kelompok yang dianggap berjasa besar dalam pembentukan Islam. Dengan demikian, sejarah dalam tradisi Islam awal tidak hanya berfungsi sebagai catatan masa lalu, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral. Salah satu bagian penting dalam pemikiran Donner adalah gagasan tentang legitimasi, atau dalam bahasa yang lebih mudah kita pahami, pembenaran atas otoritas atau kedudukan tertentu. Donner menjelaskan bahwa banyak riwayat dalam sejarah Islam awal berfungsi untuk menjelaskan mengapa seseorang, kelompok atau kekuasaan tertentu dianggap sah. Misalnya riwayat tentang keutamaan Quraisy, riwayat tentang Ahlul Bait dapat memperkuat kedudukan keluarga Nabi. Riwayat tentang Muhajirin dan Ansor dapat menunjukkan jasa besar mereka dalam sejarah Islam. Kemudian riwayat tentang sahabat Badar dapat memperlihatkan keutamaan mereka karena ikut dalam perang penting pada masa Nabi. Jadi Donner di sini membagi bentuk pembenaran otoritas ini ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah pembenaran berdasarkan kesalehan. Artinya seseorang dianggap memiliki kedudukan karena ia saleh, dekat dengan Nabi, banyak berkorban atau memiliki jasa yang besar dalam agama. Nah, kemudian yang kedua adalah pembenaran berdasarkan keturunan atau nasab. Jadi dalam masyarakat Arab nasab sangatlah penting. Karena ini kedekatan dengan Quraisy, Bani Hashim atau keluarga Nabi dapat menjadi dasar kehormatan. Dan yang ketiga adalah pembenaran berdasarkan kehendak Tuhan. Dalam hal ini kemenangan atau kekuasaan tertentu dipahami sebagai bagian dari pertolongan Allah. Kemudian yang keempat adalah pembenaran berdasarkan sejarah, yaitu penggunaan peristiwa masa lalu untuk menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok memiliki kedudukan pada masa yang akan datang. Jadi pandangan Donner ini membantu kita memahami bahwa penulisan sejarah Islam awal tidak pernah sepenuhnya netral. Sejarah tidak hanya mencatat apa yang terjadi, tetapi juga membentuk makna tentang siapa yang benar, siapa yang sah, siapa yang berjasa, dan siapa yang menyimpang. Misalnya konflik setelah wafatnya Nabi tidak hanya dicatat sebagai peristiwa politik, tetapi juga diriwayatkan dengan berbagai cara untuk menjelaskan legitimasi kelompok tertentu. Peristiwa seperti Saqifah, Perang Ridha, fitnah dan konflik antara Ali dan Muawiyah dapat dibaca sebagai bagian dari proses umat Islam awal dalam memahami kepemimpinan dan otoritas. Kemudian pada bagian lain, pada tema-tema tentang kepemimpinan, Donner melihat bahwa narasi tentang kepemimpinan seringkali tidak hanya mencatat fakta, tetapi juga membentuk klaim. Riwayat tertentu dapat memperkuat kedudukan Abu Bakar misalnya. Riwayat lain dapat menekankan jasa Umar bin Khattab. Riwayat lain membahas keutamaan Utsman, dan riwayat lain menonjolkan kedudukan Ali dan Ahlul Bait. Ini menunjukkan bahwa sejarah Islam awal menjadi ruang tempat berbagai kelompok menyampaikan ingatan dan klaim mereka. Bagi Donner, perbedaan riwayat tidak harus langsung dianggap sebagai sebuah kekacauan. Perbedaan itu justru menunjukkan bahwa umat Islam awal memiliki banyak sudut pandang tentang masa lalu mereka. Jadi salah satu pembahasan yang paling penting untuk studi hadis misalnya adalah pengaruh format hadis terhadap penulisan sejarah Islam.
Hadis biasanya berbentuk laporan pendek yang memiliki sanad dan matan. Ya, sanad adalah rantai orang-orang yang meriwayatkan, sedangkan matan adalah isi riwayat. Jadi pola seperti ini kemudian memengaruhi cara sejarah Islam ditulis. Banyak kitab sejarah Islam awal tidak menyajikan satu narasi panjang yang sepenuhnya rapi, tetapi menyajikan kumpulan riwayat pendek dari berbagai jalur. Karena itu, satu peristiwa dapat memiliki banyak versi. Pengaruh format hadis ini membuat penulisan sejarah Islam awal tampak berbeda dari penulisan sejarah modern. Ya, sejarah modern biasanya berusaha menyusun satu narasi yang runtut, analitis, dan disimpulkan oleh penulis. Sementara itu, historiografi Islam awal sering menampilkan banyak riwayat berdampingan. Kadang riwayat-riwayat itu saling melengkapi, tetapi kadang juga berbeda. Jadi bagi Donner, hal ini bukan hanya kelemahan. Justru dari perbedaan itu, peneliti dapat melihat bagaimana ingatan umat Islam awal terbentuk, bagaimana riwayat ditransmisikan, dan bagaimana berbagai kelompok memahami masa lalu mereka. Namun ya, kata Donner, bentuk seperti ini juga menuntut kehati-hatian. Karena riwayat sering pendek, konteks sosial dan sejarahnya kadang tidak lengkap. Jika seseorang hanya membaca satu riwayat, ia bisa menarik kesimpulan yang terlalu cepat. Karena itu, Donner mengajak pembaca untuk melihat jaringan riwayat secara lebih luas. Satu hadis atau satu riwayat sejarah selalu dibandingkan dengan riwayat lain. Dilihat konteksnya, diperiksa genre sumbernya, dan dipahami fungsi sosialnya. Dengan cara ini, riwayat tidak dibaca secara terpisah, tetapi sebagai bagian dari tradisi yang lebih besar. Ya, pada akhirnya, Donner melihat bahwa penulisan sejarah Islam berkembang secara bertahap. Pada tahap awal, ya, umat Islam lebih fokus pada kesalehan, ibadah, dan ingatan religius. Setelah itu, riwayat-riwayat mulai disusun untuk menjelaskan asal-usul umat. Kemudian tradisi lisan mulai masuk ke dalam bentuk tulisan. Setelah itu muncullah karya-karya besar sejarah Islam yang menyusun peristiwa Nabi, sahabat, khalifah, penaklukan, dan konflik ke dalam bentuk sejarah yang lebih luas. Dengan demikian, historiografi Islam tidak muncul dalam bentuk matang sejak awal, tetapi melalui proses yang panjang. Ya, kelebihan utama pemikiran Donner adalah ia memberikan cara baca yang seimbang. Ia tidak menolak tradisi Islam klasik, tetapi juga tidak menerimanya tanpa kritik. Ia mengajak pembaca untuk menghargai hadis, sirah, tafsir, dan tarikh sebagai sumber penting, tetapi juga menempatkannya dalam konteks sejarah. Dengan cara ini, Donner membantu kita memahami bahwa sumber Islam awal memiliki dua nilai sekaligus. Pertama, ia bernilai sebagai sumber keagamaan dalam tradisi Islam. Yang kedua, ia bernilai sebagai sumber sejarah yang menunjukkan bagaimana umat Islam awal membentuk identitas, otoritas, dan ingatan mereka. Ya, kelebihan lain ya dari pemikiran Donner adalah Donner mampu menunjukkan bahwa sejarah Islam awal tidak hanya berisi peristiwa, ya, tetapi juga proses pembentukan makna. Ketika umat Islam meriwayatkan nabi, sahabat, perang, penaklukan, atau konflik, mereka tidak hanya menyampaikan informasi. Mereka juga sedang menjelaskan nilai, otoritas, keteladanan, dan kedudukan kelompok tertentu. Dengan demikian, sejarah menjadi bagian dari pembentukan umat. Inilah yang membuat buku Donner penting bagi kajian hadis dan sejarah Islam. Ya, pemikiran Donner juga memiliki keterbatasan karena ia menulis sebagai seorang sejarawan. Dia melihat dari sudut pandang sejarawan. Ia cenderung membaca hadis sebagai dokumen sejarah. Padahal dalam tradisi Islam, hadis juga merupakan sumber ajaran agama. Bagi umat Islam, hadis bukan hanya bukti sosial atau politik, tetapi juga teladan nabi dan pedoman hidup. Karena itu, pendekatan Donner perlu dilengkapi dengan ilmu hadis klasik, seperti kajian sanad, matan, kualitas perawi, dan penilaian ulama terhadap hadis. Nah, jika tidak dilengkapi, ada risiko hadis hanya dipahami sebagai produk sejarah, bukan sebagai sumber yang normatif. Ya, sehingga dari buku yang kita telah sampaikan tadi, ya, poin-poin penting dari pemikiran Fred McGraw Donner, kita bisa memahami satu sudut pandang, ya, bagaimana seorang yang berada di luar Islam itu melihat bagaimana sih sebenarnya cara baca penulisan sejarah awal Islam itu dari sisi sejarah. Nah, ini adalah sudut pandang yang memperkaya
bagaimana khasanah keilmuan kita dalam membaca bagaimana umat Islam itu mulai menulis sejarah mereka sendiri. Nah, saya pikir demikian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.